Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, anak pertama menolak permintaan ayahnya. Ketika diminta untuk pergi dan bekerja di kebun anggur, ia menjawab, "Aku tidak mau." Meskipun jawaban awalnya mungkin tidak menyenangkan ayahnya, ia akhirnya melakukan apa yang diinginkan ayahnya. Kita dapat mengambil penghiburan yang besar dari apa yang Yesus katakan di sini. Tuhan akan selalu memberi kita kesempatan kedua. Kenyataannya adalah kita semua adalah orang berdosa. Terlepas dari niat terbaik kita, terkadang kita akan mengatakan tidak kepada Tuhan. Kita melakukan hal ini tidak hanya dengan tindakan kita, tetapi terkadang dengan kegagalan kita untuk bertindak. Belas kasihannya tidak terbatas. Dia akan selalu memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya dan melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudari, anak kedua memiliki jawaban yang ingin didengar oleh setiap orang tua. Ketika ayahnya meminta dia untuk pergi dan bekerja di kebun anggur, dia menjawab dengan cepat, "Iya, Pak." Namun setelah memikirkannya atau mungkin teralihkan dengan kegiatan yang lebih menyenangkan, dia tidak menindaklanjutinya. Jawaban "ya" yang diberikannya tidak ada artinya karena tidak didukung oleh tindakannya. Kita dapat yakin bahwa Yesus sedang memikirkan saat-saat di mana kita dengan cepat memberikan ucapan untuk menjalani kehidupan yang kudus, tetapi tidak mau melakukan kerja keras untuk membedakan mana kehendak Allah dan bukan kehendak-Nya, dan kemudian kita memilih mengikuti kehendak Allah. Saudara-saudari, ketika kita masih kecil kita mengikuti perintah orang tua kita, karena pada tahap tertentu kita memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki kepentingan terbaik bagi kita. Ketika kita memberontak sebagai anak yang lebih besar atau remaja, kita berpikir bahwa kita tahu lebih baik daripada orang tua kita. Kita telah kehilangan kepercayaan pada kemahakuasaan mereka. Dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, ketaatan adalah tindakan kepercayaan yang paling utama. Apakah yang membuat kita pergi ke misa pada hari Minggu, manakala kita sibuk atau lelah? Apakah yang mendorong kita untuk memilih hal yang benar ketika kita lebih suka tidak bertindak atau mungkin melakukan hal yang salah? Adalah iman Bapa Surgawi, bahwa Bapa Surgawi tahu apa yang terbaik. Melakukan kehendak-Nya adalah sebuah tindakan iman. Iman adalah kepercayaan pada rencana dan kebaikan Allah yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita